Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu tentang asuhan keperawatan matra laut. Perkenalkan nama saya Nur Aziza selaku moderator. Di sini teman-teman saya yang bernama Heni Nopianti, Nur Hidayanti, Nurul Fuadah, Nurul Izati, Putri Zakia Rahmadini, Ranti Puspitasari, Rara Kunanti, Rio Anggara, Rizka Indria Arianti, Tina Yunifia Dean Hermala. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Rio Anggara Putra. Baiklah, saya akan memaparkan materi tanggal masuk instalasi gawat darurat tanggal 5 bulan 10 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tanggal pengkajiannya tanggal 5 bulan 10 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Biodata, identitas pasien, nama Tuan A, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, alamat Sungalia, tanggal masuk rumah sakit tanggal 5 bulan 10 2021, diagnosa medis snack bit, nomor registrasi 00253, dokter Dr. Mulyono, identitas penanggung jawab, nama Nyonya A, umur 35 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, alamat Sungaliat, hubungan dengan klien istri. Next. Next. Baiklah, selanjutnya hasil triase hijau primary survey. RY tidak ada sumbatan jalan napas, tidak ada sputum, tidak ada darah. Breathing, klien mengatakan sesak napas, penggunaan otot bantu, pernapasan, respirasi rate 32 kali per menit, pengembangan dada simetris, suara nafas vesikular. Circulation, ada pendarahan di tungkai kiri karena gigitan ular laut, nadi 52 kali per menit, akral dingin, CRT besar lebih dari 3 detik, cyanosis. Disability, kesadaran, somnolen, AES 3, verbal 3, motorik 5, pupil isokor 2 mm. Terdapat perdarahan pada luka gigitan ular laut, adanya edema pada kulit. Selanjutnya, secondary survey, full set on vital sign, TTV atau tanda-tanda vital, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi frekuensi 78 kali per menit, irama normal, kekuatan atau isi teratur, respirasi frekuensi 34 kali per menit, irama takipnea, suhu 36 derajat Celcius. Keadaan atau penampilan umum, lemas, kesadaran somnolen, GCS, AES 3, verbal 3, motorik 5. VIP intervention, pemasangan EKG, bedsheet monitor, tidak, hasil negatif. Pemasangan NGT, tidak, hasil negatif. Pemasangan Foley catheter, tidak, hasil negatif. Pengambilan darah untuk cek lab, pemeriksaan radiologi bila curigai fraktur, ya. Hasil ada di kolom pemeriksaan laboratorium. Pemasangan pulse oximetry, ya. Hasil nadi 78 kali per menit. Next. Lanjutan, give comfort
berisi pengkajian nyeri pada pasien PQRST, P negatif, Q negatif, R negatif, S negatif. Pre-story atau sampel. A. Subjek. Klien mengatakan sesak napas, alergi. B. Alergi. Klien mengatakan tidak ada alergi apapun. C. Medikasi. Negatif. D. Riwayat penyakit sebelumnya. Klien mengatakan sebelumnya tidak memiliki riwayat sakit apapun. E. Last meal. Klien mengatakan terakhir kali makan roti panggang. F. Event leading. Negatif. Next. Baiklah, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh teman kami yaitu Yunivia Dian Hermala. Kepada Yuni, silakan. Baiklah, head to toe. Kepala. Bentuk kepala meosefal. Kulit kepala tidak ada ketombe, rambut bersih dan tidak beruban, muka tidak ada jerawat, mata isokor 2 mm, palpebra tidak ada, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, pupil isokor, diameter kanan dan kiri simetris, refleks terhadap cahaya positif, penggunaan alat bantu penglihatan, tidak menggunakan alat bantu penglihatan apapun, hidung bentuk mulut bersih, bibir lembab dan bibir simetris, gigi bersih dan tidak ada karies, telinga bersih, simetris dan tidak ada serumen. Lanjutan head to toe, leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening, dada paru-paru, inspeksi tidak ada jejas dan pengembangan dada simetris, palpasi vokal fremitus teraba kanan kiri, perkusi sonor, auskultasi bronkofesikuler bronkial dan vesikuler. Jantung, inspeksi ictus cordis tidak tampak, palpasi ictus cordis di SIC 5 dan 6, perkusi pekak, auskultasi terdengar bunyi S1 dan S2. Abdomen, inspeksi simetris tidak ada luka, auskultasi peristaltik usus 6 kali per menit, perkusi timpani, palpasi tidak terdapat nyeri tekan. Next. Genitalia, bersih dan tidak terdapat kotoran sisa BAK, rektum bersih dan tidak terdapat kotoran sisa BAB, ekstremitas atas, kekuatan otot kanan kiri sinistra, rom kanan dan kiri negatif, kapilari refill time negatif, perubahan bentuk tulang tidak terdapat perubahan bentuk tulang apapun, bawah, kekuatan otot kanan kiri dextra, rom kanan dan kiri negatif, kapilari refill time negatif, perubahan bentuk tulang tidak terdapat perubahan bentuk tulang apapun. Next. Riwayat keluarga, klien mengatakan dalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit menular atau menurun seperti DM, hepatitis, TBC, hipertensi, dan lain-lain. Next. Terapi medis, cairan IV, IVFD, RL, obat peroral, Terfasef, fungsi dan farmakodinamik untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan bawah, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, infeksi tulang, infeksi intraabdominal, gonore, meningitis, pencegahan infeksi sebelum operasi. Obat parenteral, injeksi Novalgin untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Injeksi sabu, serum anti bisa ular produksi Bio Farma mengandung FAB atau antigen binding fragment dalam jumlah yang signifikan serta agregat protein dan albumin sebagai kontaminan. Injeksi Calnex untuk menghentikan perdarahan. Next. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan endotoksik. Yang kedua, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan pertahanan tubuh. Yang ketiga, resiko shock berhubungan dengan tidak adekuatnya peredaran darah ke jaringan. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Rara Kunanti. Baiklah, analisa datanya.
Yang pertama, pola nafas tidak efektif. DS, klien mengatakan sesak napas, dan DO, RF 32 kali per menit, penggunaan otot bantu pernapasan. Yang kedua, risiko tinggi infeksi. DS, klien mengatakan nyeri pada luka gigitan ular. DO, tampak luka gigitan ular pada tungkai kaki, leukosit 11.000. Risiko shock. DS, klien mengatakan tungkai kirinya digigit ular. DO, cyanosis dengan tekanan darah 90/60, dengan nadi 52 kali per menit, dan kesadaran somnolent, A3, verbal 3, dan motorik 5. CRT lebih dari 3 detik. Perdarahan tungkai kiri, bengkak, badan kaku. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan endotoksik, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan pertahanan tubuh, risiko shock berhubungan dengan tidak adekuatnya peredaran darah ke jaringan. Intervensi Selasa 5 Oktober 2021 pukul 1 siang, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan reaksi endotoksik. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 15 menit diharapkan nafas efektif. Dengan kriteria hasil, frekuensi pernafasan 16 sampai dengan 24 kali per menit, bernafas mudah, tidak didapatkan penggunaan otot-otot tambahan, bersuara secara adekuat. Intervensi, buka jalan nafas, gunakan teknik head tilt chin lift, posisi semi Fowler, kolaborasi pemberian oksigen, atur intake untuk cairan, berikan pelembab udara, auskultasi bunyi nafas. Intervensi yang kedua, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan ketidakadekuat pertahanan tubuh. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 15 menit, diharapkan infeksi tidak terjadi. Dengan kriteria hasil, menghindari paparan yang bisa mengancam kesehatan, leukosit dalam batas normal 4.000 sampai dengan 11.000, memperoleh imunisasi yang sesuai, dan mengenali perubahan status kesehatan. Intervensinya yang pertama, lakukan pengikatan pada daerah atas luka 15 sampai dengan 30 cm dari luka gigitan. Yang kedua, pertahankan teknik isolasi. Yang ketiga, cuci tangan sebelum atau setelah melakukan tindakan. Yang keempat, kolaborasi pemberian anti bisa ular. Yang kelima, kolaborasi pemberian antibiotik atau obat sabu. Yang keenam, pertahankan teknik aseptik. Intervensi yang ketiga, risiko shock berhubungan dengan tidak adekuatnya peredaran darah ke jaringan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 15 menit, diharapkan shock tidak terjadi. Dengan kriteria hasil, tekanan darah dalam batas normal, nadi dalam batas normal, perfusi ke jaringan baik, dan kesadaran membaik. Dengan intervensi yang pertama, evaluasi TTV, posisikan pasien untuk mengoptimalkan perfusi, jaga kepatenan jalan nafas, pantau gejala kegagalan respirasi, kolaborasi pemberian cairan intravena, dan longgarkan pakaian. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nanti Puspita. Baik, selanjutnya ke implementasi. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan reaksi endotoksik. Implementasi 1. Membuka jalan napas menggunakan teknik head tilt dan chin lift. 2. Posisikan pasien semi Fowler. 3. Mengkolaborasi pemberian oksigen. 4. Mengatur intake untuk cairan. 5. Memberikan pelembab udara. 6. Mengauskultasi bunyi napas. Selasa, tanggal 5 bulan 10 2021, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh. Implementasi 1. Melakukan pengikatan pada daerah atas luka 15 sampai 30 cm dari luka gigitan. 2. Mempertahankan teknik isolasi. 3. Mencuci tangan sebelum atau setelah melakukan tindakan. 4. Mengkolaborasi pemberian anti bisa ular. 5. Mengkolaborasi pemberian antibiotik, obat sabu. 6. Mempertahankan teknik aseptik.
Implementasi. Resiko shock berhubungan dengan tidak adekuatnya peredaran darah ke jaringan. Implementasi yang pertama mengevaluasi TTV, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu. 2. Memposisikan pasien untuk mengoptimalkan perfusi. 3. Menjaga kepatenan jalan napas. 4. Memantau gejala kegagalan respirasi. 5. Mengkolaborasi pemberian cairan IV. 6. Melonggarkan pakaian. Evaluasi. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan reaksi endotoksik. Evaluasi yang pertama, S. Klien mengatakan sesak napas. O. Klien tampak sulit bernapas. RR 32 kali per menit. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Buka jalan nafas, gunakan teknik Hatfield, chin lift, dan posisi semi-Fowler. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh. Evaluasi. Klien mengatakan nyeri pada luka gigitan ular. P. Nyeri di bagian luka gigitan. Q. Nyeri yang tajam. R. Nyeri dirasakan apabila bergerak. S. Skala nyeri 4. T. Nyeri hilang timbul. O. Klien tampak meringis dan luka gigitan ular pada tungkai kaki. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi dilanjutkan. Lakukan pengikatan pada daerah atas luka 15-30 cm dari luka gigitan. Pertahankan teknik isolasi, kolaborasi pemberian antibisa ular, kolaborasi pemberian antibiotik obat sabung. Evaluasi risiko shock berhubungan tidak adekuatnya peredaran darah ke jaringan. Evaluasi S. Klien mengatakan tungkai kirinya digigit ular. O. Cyanosis. Tekanan darah 90/60 mmHg. Nadi 52 kali per menit. Kesadaran somnolen E3 F3 M5. CRT lebih dari 3 detik. Perdarahan tungkai kiri. Bengkak, badan kaku. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi dilanjutkan. Evaluasi TTP, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu. Posisikan pasien untuk mengoptimalkan perfusi. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.